Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Laboratorium Kesehatan Lingkungan, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang praktik pemeriksaan parameter air. Ya, untuk pemeriksaan parameter air perlu diketahui bahwa kita harus memahami dasar teori dalam pemeriksaan parameter air. Ya, untuk dasar teori, kita ketahui bahwa kualitas air merupakan hal terpenting yang harus kita ketahui sebelum menggunakannya, di mana salah satu parameter kualitas air yang harus kita perhatikan adalah kualitas fisik dari air tersebut. Nah, untuk kualitas fisik pada air terdiri dari suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Nah, pemeriksaan kualitas air secara fisik dapat kita lakukan secara sederhana yaitu dengan mengamati warna dan kekeruhan pada air. Nah, sedangkan untuk suhu kita memerlukan alat pengukur yaitu termometer, di mana pengukuran kualitas air secara umum ini dilakukan dengan metode pervasive sampling. Nah, maksudnya adalah saat mengambil sampel pada air yang akan diperiksa hanya memperhatikan berbagai macam pertimbangan kondisi serta keadaan daerah pada saat melakukan pengamatan. Jadi kita catat kondisi pada saat melakukan pengamatan, misalnya cuaca atau pasang surut pada air atau airnya apakah sebelum atau setelah digunakan baru kita lakukan pengambilan sampelnya. Jadi dicatat bagaimana kondisi pada saat pengambilan sampel air tersebut. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengkaji tentang bagaimana pemeriksaan suhu pada air. Nah, alat yang digunakan wadah sampel air minum, sampel air bersih, termometer, air minum 100 mili dan air bersih 100 mili. Cara kerjanya, satu, ambil wadah pada air minum yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, isi wadah tersebut dengan air yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, setelah air cukup 100 mili, lalu ambil termometer dan masukkan ke air dengan cara menggantungkan termometer tersebut ke dalam air. Jadi tidak boleh menempel pada dasar atau pada dinding. Nah, yang kedua, tunggulah beberapa menit, usahakan termometer tidak menyentuh wadah dasar ya atau dasar dari tempat penampungan airnya. Nah, kemudian setelah termometer menunjukkan angka yang konstan atau pasti, maka baca angka tersebut pada termometer, kemudian catat hasilnya. Ya, ini adalah tata cara dalam melakukan pemeriksaan suhu pada air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video tutorial berikut ini.
Oke, itu adalah tata cara dalam pemeriksaan suhu pada air. Untuk selanjutnya pada pemeriksaan fisik air ini kita akan, mencoba mengkaji tentang tata cara pemeriksaan warna, bau, dan kekeruhan pada air minum serta air bersih. Nah, alat yang digunakan, meliputi wadah sampel air minum, wadah sampel air bersih, kertas putih, dan, itu adalah alat dan bahan yang digunakan. Nah, untuk tata caranya adalah metode pengamatan organoleptik atau uji indera atau sensori, dengan lakukan pengamatan, terutama dengan melakukan, melihat, bagaimana, eee, subjek, ukur atau sampel itu dilakukan pengamatan dengan panca indera penglihatan saja. Nah, untuk warna, siapkan wadah yang berisi dengan air bersih yang akan diperiksa, beri latar kertas putih bagian luar untuk memudahkan untuk melihat warna pada air, lalu amati dan catat hasilnya. Nah, untuk, bau, Anda bisa mencium, wadah sampel air dan kemudian catat hasilnya. Dan kekeruhan, kita bisa melihat dengan uji pengamatan air jika tidak terlihat bening, maka air tersebut dikatakan keruh atau, mengalami kekeruhan. Nah, tetapi untuk kekeruhan ini kita bisa melakukan, nilai untuk mendapatkan nilai kekeruhannya, kita menggunakan turbidity meter, dan, spektrofotometer untuk menilai seberapa keruh air tersebut yang kita amati. Nah, untuk, melihat bagaimana tata cara pemeriksaannya, kita bisa saksikan, video tutorial, berikut ini.
Itu adalah contoh dari tata cara pemeriksaan warna, bau, dan, kekeruhan pada air minum atau air bersih. Terima kasih, mungkin itu, yang dapat kita bahas hari ini terkait dengan pemeriksaan fisik air. Kita lanjutkan, ke depan untuk pemeriksaan, parameter, kimia dan mikrobiologi pada pemeriksaan, sampel, di sumur gali ya. Sekian, pertemuan dari kita, hari ini. Terima kasih, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.